Ya kadang bingung juga itu. Sama seperti misalkan kasus Lina Mukherjee ini gitu ya, tindakan yang melakukan dosa kemudian dibangga-banggakan dan divideokan, bagi saya itu sama seperti aksi 212 dulu ketika mendemo Ahok gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca berita yang cukup unik, di mana Gus Miftah itu mengecam salah satu TikTokers bernama Lina Mukherjee. Itu pas awal saya baca judulnya Lina Mukherjee gitu ya, saya langsung kepikiran sama Shah Rukh Khan. Ya karena nama Mukherjee itu kan familiar sama teman-temannya Shah Rukh Khan gitu, artis India. Lah ini ada urusan apa artis India sama Gus Miftah? Lah kok sampai dikecam ini? Apa jangan-jangan lagi joget-joget di depan Gus Miftah atau gimana ini gitu ya? Ya tapi setelah saya baca beritanya, saya lihat akun TikToknya gitu ya, akhirnya saya tahu bahwa Lina Mukherjee ini adalah TikTokers asal Indonesia dengan nama asli Lina Lutfia. Jadi nama Lina Mukherjee itu cuma nama di TikTok aja gitu. Dan dia kemarin itu bikin video makan daging babi sambil mengucapkan Bismillah. Ada ya? Kasus kayak gini di Indonesia ada loh. Orang makan daging babi mengucapkan Bismillah. Ada loh. Dan lebih menarik lagi ketika saya membaca pernyataan Gus Miftah yang mengecam tindakan atau konten Lina Mukherjee ini, ternyata komentar-komentar di bawahnya itu juga ternyata banyak orang yang nggak sepakat dengan Gus Miftah, bahkan mengecam Gus Miftah, menyalah-nyalahkan Gus Miftah, karena dianggap Gus Miftah ini ikut campur soal urusan orang. Karena urusan makan daging babi ini kan mestinya hak pribadi masing-masing. Ada loh ternyata yang komentar-komentar kayak gitu. Jadi ya bisa saya simpulkan orang-orang yang mengecam Gus Miftah bagi saya itu adalah sekelompok orang yang mungkin nggak belajar ajaran agama Islam gitu. Karena dalam Islam udah jelas bahwa makan daging babi itu ya haram hukumnya gitu. Jadi kalau melakukan tindakan yang haram sambil mengucapkan Bismillah, ya itu salah gitu. Jadi kalau Gus Miftah kemudian mengecam, itu udah bener. Itu sama seperti kalian open BO tapi kemudian pas buka itu pakai Bismillah. Wah salah itu. Salah udah gitu. Apalagi kalau kemudian divideokan, wah itu tambah salah gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ini memang salah. Dan apa yang disampaikan sama Gus Miftah, yaitu sudah benar dengan dia mengecam atau menyalahkan tindakan Lina Mukherjee. Tapi di sisi lain, saya juga agak kurang setuju dengan orang yang menganggap bahwa Lina Mukherjee ini salah sambil melaporkan Lina Mukherjee ke kepolisian. Maksudnya saya setuju bahwa Lina Mukherjee ini salah gitu ya. Ya dia sepantasnya nggak usah lah dia bikin konten yang kayak gitu. Tapi kalau kemudian melaporkan Lina Mukherjee ke kepolisian dengan dugaan penistaan agama, ini menurut saya juga lebih salah lagi gitu kan. Karena yang namanya penistaan agama itu kan adalah sebuah tindakan yang menghina keyakinan umat agama yang lain gitu kan. Yang melecehkan atau menjelek-jelekkan misalkan gitu ya. Itu penistaan agama. Tapi apa yang dilakukan sama Lina Mukherjee itu murni sebuah tindakan dosa gitu. Dia berdosa melakukan memakan daging babi karena dia sebagai seorang muslim gitu ya. Dan kemudian dia memvideokan dan menyebarkannya, itu dosa yang lain lagi gitu. Jadi kalau kemudian kegiatan dosa ini dianggap sebagai sebuah penistaan agama, ya itu aneh jadinya gitu. Ya karena yang namanya dosa itu kan banyak jenisnya gitu. Korupsi misalkan, pencucian uang, ya itu juga bagian dari dosa gitu ya. Atau apa namanya, menyebar hoax, open BO, zina, PSK, semuanya dosa gitu. Tapi kan nggak pernah kemudian semua orang-orang ini yang koruptor, yang PSK, yang open BO kemudian dianggap sebagai penista agama. Kan nggak ada gitu ya.
Jadi ya nggak bisa seorang yang melakukan tindakan yang salah atau berdosa kemudian otomatis dicap sebagai penista agama. Nggak bisa gitu. Bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ini menyinggung banyak orang karena dia mengucapkan Bismillah gitu ya. Ya iya memang gitu. Tapi ya nggak bisa kalau kemudian dia disimpulkan sebagai penista agama. Karena kalau kita lihat gitu ya, kita lihat dari video yang dia tampilkan di TikTok gitu ya. Saya menyimpulkan bahwa orang ini, Lina Lutfia atau Lina Mukherjee ini adalah orang yang nggak tahu ajaran agama Islam. Mungkin dia terlahir dari keluarga muslimah gitu. Terus kemudian setelah besar dia nggak belajar ajaran agama Islam. Karena kalau saya perhatikan dari ucapan dia gitu ya, ketika dia makan daging babi gitu ya, Lina Lutfia atau Lina Mukherjee ini sempat bilang bahwa hari ini rukun iman aku langgar katanya. Karena dia makan daging babi waktu itu. Dari pernyataan ini kan menunjukkan kalau dia nggak tahu ajaran agama Islam. Karena yang namanya rukun iman dan tindakan berdosa itu dua hal yang berbeda. Rukun iman itu kan keyakinan gitu. Rukun iman itu cuma 6. Iman kepada percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada nabi dan rasul, kepada hari kiamat dan qadar. Dan nggak ada urusannya sama makan daging babi. Nggak ada gitu. Masa iya makan daging babi kemudian melanggar rukun iman? Ya nggak ada. Nggak ada urusannya. Jadi rukun iman itu soal keyakinan, soal kepercayaan setiap orang Islam gitu ya di dunia kepada 6 hal tadi gitu. Jadi kalau kemudian mereka melakukan tindakan berdosa, itu tidak otomatis melanggar atau mengurangi keimanan mereka. Karena keimanan itu ya keyakinan, bukan sebuah tindakan. Jadi ini dari apa yang disampaikan sama Lina Mukherjee, saya melihat bahwa dia nggak tahu ajaran agama Islam. Dan yang namanya orang yang nggak tahu, ya mestinya kita kasih tahu gitu. Bahwa dalam Islam itu nggak boleh loh kayak gini. Orang Islam itu nggak boleh makan daging babi. Ya kayaknya dia juga tahu sih bahwa dalam Islam itu haram hukumnya makan daging babi gitu ya. Tapi mengucapkan bismillah untuk melakukan tindakan yang haram itu juga salah. Nah inilah yang kemudian harusnya diperbaiki atau disampaikan kepada Lina Mukherjee. Jadi dari kasus ini semestinya ini dijadikan satu momentum atau dijadikan satu contoh bagi banyak pendakwah di Indonesia oleh ustadz, oleh para ulama untuk mencontohkan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ini nggak boleh ditiru dan nggak boleh dilakukan oleh sebagai orang Islam gitu. Dengan dia melakukan tindakan yang berdosa gitu ya, makan daging babi tapi baca bismillah, ini nggak boleh gitu. Jadi semestinya ya inilah yang harus dikoreksi dan disampaikan. Karena kalau ini tidak dimanfaatkan sebagai sebuah momentum untuk sebuah penyebaran ajaran agama Islam, bagi saya ya eman sekali gitu. Karena isunya ini sudah viral di mana-mana, banyak orang sudah membaca dan melihat kontennya. Mestinya itu dijadikan sebuah momentum untuk meluruskan keyakinan banyak orang. Karena saya yakin ada banyak orang yang nggak tahu dan punya pemikiran sama seperti yang dilakukan oleh Lina Mukherjee. Mereka tahu bahwa makan daging babi itu haram gitu ya, tapi karena kebiasaan mereka sebelum makan itu baca bismillah, ya tetap mereka baca bismillah. Lah ini gitu ya, tindakan-tindakan seperti ini yang nggak disadari oleh banyak orang itu perlu diluruskan dan dibenarkan gitu supaya ini tidak diikuti oleh banyak orang. Dan di luar itu ada satu hal juga kesalahan yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ini adalah dia menyebarkan konten makan daging babi. Itu yang paling salah gitu. Karena ini juga saya yakin ada banyak orang yang nggak tahu. Karena apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee gitu ya, itu terjadi banyak kesalahan tuh. Dia baca bismillah untuk tindakan hal yang haram gitu ya. Dia makan daging babi dan yang paling fatal sebenarnya dia memvideokan dan menyebarkannya. Ini yang paling fatal sebenarnya karena Nabi Muhammad itu dulu sudah sempat berpesan bahwa semua umatnya, umat Nabi Muhammad, kita semua ini gitu ya, itu semua dosanya itu akan dimaafkan kecuali dosa yang kita bangga-banggakan, kecuali dosa yang kita akui dan sebar-sebarkan gitu. Kullu ummati mu'afan illal, kata Nabi. Jadi
semua dosa kita itu bisa dimaafkan kecuali dosa yang kita banggakan atau ceritakan kepada teman-teman. Ya misalkan gitu ya. Kita korupsi misalkan, lagi ngambil markup anggaran. Terus kemudian kita cerita ke teman, "Kamu markup aja, aku kemarin juga gitu." Ini nggak dimaafkan gitu. Atau misalkan teman kalian yang open BO misalkan. Open BO yang itu aja, enak itu misalkan. Itu salah gitu. Udahlah melakukan dosa, kemudian menyebarkannya dan menceritakannya kepada orang lain. Ini dosa yang nggak bisa dimaafkan. Nah, Lina Mukherjee ini melakukan tindakan yang salah dan nggak termaafkan. Nah, meskipun bahwa dia itu nggak tahu kayaknya gitu ya, karena dia bilang makan daging babi melanggar rukun iman, itu kan menunjukkan bahwa dia nggak tahu gitu ya. Ya mungkin karena dia nggak tahu itu mungkin bisa dimaafkan. Karena orang yang nggak tahu itu ya lebih bisa dimaafkan gitu. Nah, tapi selanjutnya tugas kita adalah memberitahu gitu bahwa kalau kita melakukan tindakan yang berdosa, jangan sampai kemudian disebar-sebarkan atau diceritakan kepada orang-orang karena itu akan menjadi satu dosa yang nggak termaafkan gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah terlanjur melakukan dosa, ya udah kita simpan sendiri gitu. Jangan kemudian dicerita-ceritakan. Ya kalau bisa jangan sampai melakukan dosa kan gitu. Ya tapi kalau sudah terlanjur gitu ya, terlanjur ingin merasakan gitu kan, ya jangan diceritakan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ini bagi saya adalah sebuah tindakan dari seorang Islam, seorang muslimah yang tidak tahu ajaran agama Islam. Ya karena nggak tahu maka mestinya kita kasih tahu gitu, bukan malah dikecam, dihina seperti sekarang. Itu bagi saya itu adalah dosa yang lain gitu. Karena kalau kita menghina Lina Mukherjee misalkan dengan segala faktor-faktor yang dia miliki misalkan, ya yang menghina kan dosa juga. Ngapain kita hina-hina orang yang sudah memang terhina gitu, jangan gitu. Jadi ya bagi saya, bagi ustadz-ustadz, ulama, para kiai, para dai di Indonesia, mestinya cerita ini dijadikan satu contoh agar tidak ditiru oleh umat Islam yang lain gitu. Karena ya saya yakin ada banyak sekali orang yang terlahir sebagai muslim atau muslimah tapi nggak tahu ajaran agama Islam. Salah satunya Lina Mukherjee. Jadi bagi saya ya nggak ada gunanya kita berdebat atau menyalahkan atau kemudian melaporkan ini sebagai sebuah penistaan agama, karena saya pikir itu bukan gitu. Dan ini juga bukan satu hal yang bisa diperdebatkan atau dianggap sebagai sebuah urusan yang masing-masing atau hak pribadi masing-masing orang, enggak gitu. Ini memang sebuah kesalahan yang harus kita akui bahwa itu memang salah. Apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee dengan membagikan konten makan daging babi itu salah gitu. Jadi ya semoga teman-teman yang lain yang ikut mendengarkan video ini, nonton video ini, semoga tercerahkan dan ya semoga mendapatkan pelajaran baru lah. Karena ya saya juga repot gitu ya kalau ada kasus di Indonesia itu ya, kemudian ada orang yang nggak meluruskan padahal itu menjadi tugas mereka semua gitu ya. Itu saya juga bingung. Kalau saya yang meluruskan kan jadi kayak saya yang ustadz. Padahal kan saya bukan ustadz. Jadi ya kadang bingung juga itu. Sama seperti misalkan kasus Lina Mukherjee ini gitu ya. Tindakan yang melakukan dosa kemudian dibangga-banggakan dan divideokan. Bagi saya itu sama seperti aksi 212 dulu ketika mendemo Ahok gitu. Sama. Yang teriak takbir tapi kemudian mengancam bunuh Ahok. Itu sama nih. Sama seperti orang baca bismillah tapi kemudian makan daging babi, sama. Sama. Bismillah, takbir tapi kemudian setelah itu ingin melakukan tindakan yang dilarang oleh agama Islam. Jadi ya sama aja sebenarnya antara Lina Mukherjee dengan orang-orang FPI yang dulu berdemo kepada Ahok itu gitu ya. Yang mengancam pembunuhan tapi pakai takbir. Ya sama seperti orang-orang yang pengantin bom bunuh diri itu juga kurang lebih sama lah gitu ya. Jadi orang yang ingin melakukan aksi gitu ya, bom bunuh diri, mencelakakan orang lain tapi pakai takbir. Ya itu salah gitu. Tapi ya sekali lagi
banyak orang yang tidak bisa menjelaskan ini secara sederhana, tapi kemudian hanya fokus kepada, wah ini haram, ini salah, tapi kemudian tidak memberikan penjelasan-penjelasan yang detail terkait hukum-hukum dalam ajaran agama Islam. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Dan buat Lina Mukherjee, kalau nonton video ini ya Anda harus akui bahwa itu salah gitu ya. Dan ke depan ya harus belajar beda antara dosa dan iman, beda antara tindakan yang haram tapi kemudian baca bismillah, itu satu kesalahan yang nggak bisa dimaafkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.